Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiar Febrian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dari mata kuliah perilaku organisasi. Teman-teman perlu lihat di sini ada topik pembahasannya. Yang pertama itu mengenai definisi kepemimpinan, yang kedua mengenai teori kepemimpinan, yang ketiga mengenai gaya kepemimpinan, yang keempat mengenai keterampilan kepemimpinan, yang kelima mengenai sifat kepemimpinan efektif, yang keenam atau yang terakhir ini mengenai tantangan dan kesempatan dalam kepemimpinan. Pembahasan pertama itu mengenai definisi kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses di mana seorang atau sekelompok orang yang mempengaruhi individu atau kelompok lain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Menurut John C. Maxwell, kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif untuk mendukung dan membantu mereka dalam mencapai sebuah tujuannya. Pembahasan berikutnya itu mengenai teori-teori kepemimpinan. Teori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu teori situasional. Teori ini merupakan suatu teori yang menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada situasi di mana kepemimpinan itu diterapkan, cara merespon kebutuhan dan karakteristik tim atau di situasi di lapangannya. Contoh dari teori situasional yaitu ada teori Hersey dan Chart. Gaya kepemimpinan yang efektif berbeda berdasarkan tingkat kesiapan anggota tim, bisa dari direktif hingga partisipatif. Nah, yang teori yang selanjutnya yang kedua itu ada teori kontingensi. Teori kontingensi menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang efektif bergantung pada faktor-faktor seperti lingkungan, tugas, dan karakteristik tim. Contoh dari teori kontingensi, ada teori Fiedler. Dalam teori kontingensi ini merupakan cara menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada hubungan antara gaya kepemimpinan, tugas atau hubungan dengan situasi tugas tertentu. Agar kepemimpinan itu menjadi efektif, gaya kepemimpinan harus sesuai dengan situasi tugas yang spesifik. Pembahasan berikutnya itu mengenai gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merujuk pada pendekatan atau cara seseorang pemimpin dan mempengaruhi orang lain di dalam suatu tim atau organisasi. Di sini juga ada penjelasan singkat mengenai gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter ini ditandai dengan pengambilan keputusan yang dilakukan secara mandiri oleh pemimpin tanpa banyak konsultasi dengan anggota tim atau bawahannya. Pemimpin ini dalam gaya ini cenderung lebih memberikan instruksi yang jelas dan menetapkan standar yang ketat untuk mencapai sebuah tujuan. Di dalam komunikasi seringkali bersifat satu arah dari pemimpin kepada anggota timnya. Gaya kepemimpinan berikutnya itu ada gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis ini melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin dalam gaya ini mendorong partisipasi aktif dari anggota timnya, mendengarkan pandangan mereka, dan mengambil sebuah keputusan berdasarkan dari mayoritas pendapatnya. Pendekatan ini memberikan ruang untuk ide-ide kreatif dan pengambilan keputusan yang lebih bersama-sama. Dan yang ketiga atau yang terakhir ini ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan laissez-faire ini mengizinkan anggota timnya untuk mengambil sebuah keputusan secara mandiri tanpa banyak intervensi dari pemimpinnya. Pemimpin dalam gaya ini memberikan kebebasan penuh kepada anggota timnya untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Pemimpin lebih berperan sebagai fasilitator atau pengarah daripada pengambilan keputusan utamanya. Materi selanjutnya itu mengenai keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan adalah kemampuan yang penting bagi seorang pemimpin untuk mengelola tim dan mencapai sebuah tujuannya dalam organisasi dengan efektif. Nah, berikut ini ada penjelasan mengenai beberapa keterampilan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada komunikasi. Dalam komunikasi ini, kemampuan kita untuk
Komunikasi secara efektif adalah kunci dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu menyampaikan visi, tujuan, dan instruksi dengan jelas kepada timnya. Komunikasi yang baik juga melibatkan mendengarkan dengan aktif, memahami perspektif orang lain, dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan audiensinya. Yang kedua itu ada delegasi. Delegasi adalah sebuah keterampilan yang melibatkan menentukan tugas dari tanggung jawab kepada anggota tim yang tepat. Seorang pemimpin yang baik tahu kapan harus melibatkan orang lain dalam pekerjaan, memanfaatkan kalian dan kekuatan dalam individu untuk mencapai hasil yang optimal. Delegasi yang efektif tidak hanya membebaskan waktu pemimpin untuk fokus pada tugas-tugas strategis, tapi juga memberdayakan anggota timnya untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir itu pemecahan masalah. Seorang pemimpin melibatkan menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang muncul dalam organisasi atau timnya. Kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah secara efektif melibatkan dengan cara mengidentifikasi akar penyebab masalahnya, analisis situasi dengan rasional, serta pengembangan solusi yang baik dan berkelanjutan. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya menangani masalah saat ini, tapi juga mencegah munculnya sebuah masalah serupa di masa depan dengan melakukan perbaikan proses atau sistem yang diperlukannya. Materi berikutnya adalah sifat-sifat kepemimpinan efektif. Yang pertama itu ada integritas. Integritas adalah sebuah kemampuan untuk memegang teguh nilai-nilai etika dan kejujuran dalam semua tindakan dan keputusannya. Seorang pemimpin yang memiliki integritas akan memperlihatkan konsistensi antara kata-kata dan tindakan mereka, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua ada ketegasan. Ketegasan adalah sebuah kemampuan untuk membuat sebuah keputusan yang sulit dan mempertahankan visi yang jelas, meskipun dihadapkan pada tantangan atau tekanan. Seorang pemimpin yang tegas mampu mengambil sebuah langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan dan tidak terpengaruh oleh perubahan atau kritik. Yang ketiga ada kepedulian. Kepedulian adalah sifat untuk mendengarkan dan memahami kebutuhan, masalah, dan harapan anggota tim atau bawahannya. Seorang pemimpin yang peduli akan menciptakan lingkungan di mana anggota tim mereka didengar dan dihargai dan didukung oleh pemimpinnya. Materi selanjutnya yaitu ada tantangan dan kesempatan dalam kepemimpinan. Di sini ada tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama, adanya sebuah perubahan dan inovasi. Kepemimpinan seringkali dihadapkan pada tantangan untuk mengelola perubahan dan mendorong inovasi dalam organisasi. Ini melibatkan memastikan bahwa visi perubahan dipahami dan diterima oleh seluruh timnya, serta mengatasi resistensi atau perubahan terhadap perubahannya. Yang kedua ada keragaman dan inklusi. Dalam mengelola keragaman dalam tim dan mempromosikan inklusi merupakan tantangan lain bagi pemimpin. Hal ini memerlukan kesadaran akan kebutuhan dan perspektif yang berbeda-beda dalam timnya, serta menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi. Yang poin berikutnya adalah kesempatan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu adalah perubahan dan inovasi. Kepemimpinan yang efektif dapat mengubah tantangan perubahan menjadi kesempatan untuk mengembangkan strategi baru, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan dalam organisasi. Yang kedua, keragaman dan inklusi. Dengan cara memanfaatkan keragaman tim sebagai kekuatan adalah kesempatan yang besar bagi pemimpin. Dengan mempromosikan inklusi, pemimpin dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan keputusan yang lebih baik melalui berbagai sudut pandang dan pengalaman yang berbeda. Nah, itu dia pembahasan dari saya mengenai kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.